Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulum wal hikam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin kiram wal muhtaram, para penggiat koperasi, para asatid di sini sudah hadir juga, terutama Pak Kiai Dr. Kiai Haji Aminuddin Yaqub. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan hadir atas undangannya pengurus koperasi Pak Hariman dan teman-teman. Kemudian di sini pun hadir pengurus DKM, ada Pak Jajat, Pak Sarmedi, ketuanya juga ada hadir. Pak Sarmedi hadir? OTW ya. Kemudian saya juga di DKM sebagai sekretarisnya. Jadi memang ini kompak di Bio Farma udah satu kesatuan yang utuh, semuanya ingin mengusung syariah. Nah itu yang tadi Pak Hariman sampaikan, bahwasanya di awal dulu syariah dibentuk di tahun 2016 Pak Kiai, dan sudah hampir berjalan 9-10 tahun ini, dan alhamdulillah asetnya sekarang dana yang berguna 14 miliar ya Pak Zin, dapat info dari pengurus. Dulu tuh kami nol, mereka takut-takut untuk daftar dulu Pak Kiai. Ini 1-2 nabung Pak Hariman yang nomor 1 nicknya, yang hadir pada waktu itu, peresmiannya Pak Hariman yang gunting pita. Kemudian setelah itu bergulir lagi, alhamdulillah akhir kepengurusan kami itu di 2020 itu 5 miliar, dan sekarang udah 14 miliar, 15 miliar, 3 kali lipat. Nah dengan itu semua tentu harapan pengurus sekarang dan ke depan, jadi semua berkembang, terutama dengan semangat giroh teman-teman sekalian semua untuk berekonomi syariah. Kemudian tadi Pak Hariman sudah mengumumkan dalil naklinya. Allah, kita dilarang wala taqulu riba afan butuh apa. Nanti Pak Kiai akan bahas lebih lanjut gitu ya. Izin Bapak Kiai, Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai menyampaikan profil Pak Kiai ini saya ambil dari PT Panin Aset Manajemen. Saat ini beliau sebagai Direktur Utama LSP MUI. Pak Jajat juga Ketua LSP sekarang Pak Kiai. Nah, waktu itu saya sebagai Ketua LSP, sekarang Pak Jajat. Nah, Pak Sarmedi juga sebagai di LSP juga. Jadi satu madhab dengan Pak Jajat. Kemudian Pak Kiai juga memperoleh izin sebagai ahli syariah pasar modal Pak Kiai ya. Kemudian juga menjadi di Dewan Syariah Nasional juga. Jadi akhirnya Pak Hariman tidak sia-sia mengundang Pak Kiai ini ahli syariah pasar modal. Nah, jadi kita semua akan mendapatkan ilmu dari sumbernya, tepat sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Insyaallah kita akan ada 2 sesi, satu materi pengantar, kemudian yang kedua ada sesi pendalaman materi, kemudian setelah itu tanya jawab ya. Nanti Pak Kiai mengatur apakah materi, silakan di pertanyaan seperti apa nanti Pak Kiai mengatur. Baik Pak Kiai, selanjutnya Bu sekalian kita persilahkan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan pengantar kemudian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mawadu, rekan-rekan pengurus koperasi dan anggota koperasi dari Jasa Karyawan Bio Farma yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bersilaturahim di sini untuk sama-sama kita berbagi ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi sudah tanya ke Pak Hariman ini apa yang harus saya sampaikan. Beliau bilang ada yang mungkin bagian dari teman-teman perlu memahami apa sih sebetulnya ekonomi syariah. Mungkin itu aja Pak, biar nggak tertutup Pak. Di sini Pak, biar nggak tertutup layarnya. Ya, nggak apa-apa. Nah. Ya, jadi akan saya berikan pengantar buat Bapak Ibu yang mungkin masih ingin mengetahui apa sih sebetulnya ekonomi syariah. Kita mulai next. Saya mulai dari satu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kita semuanya orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan kita makan harta orang lain dengan cara yang batil. Berarti kebalikannya, cara kita mendapatkan harta harus caranya hak, benar. Nah, cara yang benar apa? Illa an takuna tijaratan, kecuali dengan perniagaan. Nah, perniagaan ini bentuknya macam-macam. Ada perdagangan, ada kerjasama usaha, ada macam-macam. Antarodin yang kalian suka sama suka. Nah, dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa harta orang lain hukum asalnya adalah haram berpindah kepada kita kecuali caranya harus benar. Kalau caranya salah, maka harta itu menjadi haram buat kita. Dan soal harta halal haram ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Saya menyebutnya 3 hak. Hak pertama adalah hak halal dalam mendapatkannya, memperolehnya. Artinya cara kita mendapatkan rezeki itu dari pekerjaan yang halal, ya. Proses perpindahan harta kepada kita itu harus caranya halal. Hak kedua, ketika harta itu sudah kita dapatkan, kita belanjakan untuk konsumsi yang halal. Nah, disinilah perlu kita memverifikasi makanan yang kita makan ini zatnya sudah halal atau belum. Nah, mungkin perlu ada sertifikasi halal, gitu kan. Nah, hal yang ketiga adalah halal dalam menginvestasikan, mengembangkannya. Kalau 3 hal ini kita jaga, insya Allah ini kita akan terjaga dalam kehidupan. Dan soal halal haram ini sangat krusial sekali dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Kenapa? Karena kalau 3 hal tadi kita tidak jaga, maka kata Nabi, lahmun nabata bil haram pannaru aulabi. Daging yang tumbuh di dalam tubuh kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, dari cara yang haram, dari sumber yang haram, annaru aulabi, maka nerakalah tempatnya. Maka kita harus berhati-hati soal harta ini. Dan masalah halal haram ini berpengaruh pada banyak hal, termasuk misalnya pada doa kita. Ya. Dalam satu hadis diriwayatkan ada seorang musafir sedang berdoa di bawah pohon, berteduh di bawah pohon berdoa dengan pakaian yang lusuh. Doa seorang musafir itu doa yang mustajab, seperti doa orang yang terzolimi. Tapi apa kata Rasulullah kepada musafir itu? Fa'aina ma yustajabud doa. Bagaimana doa orang musafir yang seharusnya mustajab ini bisa diterima oleh Allah? Wa ma akaluhul haram, yang dia makan itu haram. Wa ma syarabuhu haram, yang dia minum haram. Wa mal basu haram, apa yang dia pakai haram, apa yang dia dapat haram. Maka kalau ada doa-doa kita yang belum diijabah, mesti kita introspeksi, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak halal yang kita dapat, yang kita konsumsi, yang kita investasi. Maka ini penting tentang halal haram. Lanjut. Bapak sekalian, kita tahu semua bahwa sumber ajaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu sebetulnya hanya ada 3 yang diajarkan, isinya 3. Pertama tentang akidah, ya. Akidah itu artinya keyakinan kita pada Allah, iman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada hari kiamat, pada Nabi, pada kitab-kitab, itu akidah. Kita semua sudah beriman pada rukun iman yang 6 itu. Yang kedua adalah syariah. Syariah itu secara bahasa artinya jalan. Jalan di sini, nah inilah mengapa bahasa Arab itu, kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya dari sisi kosakatanya. Dari sisi perbendaharaan katanya, itu kosakatanya bahasa Arab paling kaya. Kalau di Indonesia kosakatanya hanya 600.000, di kosakata bahasa Inggris itu hanya 1.200.000. Makanya kamus bahasa Indonesia KBBI tebelnya segini. Kalau Oxford Dictionary agak segini. Tapi kalau bahasa Arab, saya punya kitab Lisanul Arab namanya, itu kamus bahasa Arab, itu 27 jilid, satu jilidnya 1000 halaman. Nah, dalam bahasa Arab untuk menyebut unta aja ada 200 kata, Pak. Ada unta
jamal, ada unsa, ada ibil, ada macam-macam. Unta umur 1 tahun dengan 2 tahun itu berbeda penyebutannya. Unta hamil 1 bulan dengan 2 bulan itu berbeda penyebutannya. Itu bahasa Arab. Gitu. Nah makanya ada jalan. Jalan itu ada sabil, ada torik, ada syari. Nah, apa itu syariah? Syariah itu jalan. Tapi jalan yang kalau disebut kata syariah, kalau Bapak umroh ada syari Mansur misalnya. Kalau dia sebut syari itu udah jalan raya. Kalau kayak kita kayak jalan Sudirman Tamrin di Jakarta itu, yang di situ ada pernah menampung semua pengguna jalan. Ada pejalan kaki, ada untuk motor, sepeda, ada untuk mobil pribadi, ada untuk busway, ada untuk MRT. Semua pengguna jalan tertampung di situ. Itu syari. Nah, secara bahasa syariah itu jalan yang sangat lebar, besar, yang bisa menampung semua pengguna jalan. Karena memang syariah itu adalah bisa menampung semua hal. Yang dari jalan itu kita dibawa pada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, itulah berisi ketentuan-ketentuan hukum yang harus kita patuhi dari mulai kita lahir sampai kita liang lahat, sampai dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur. Itu syariah semua mengatur. Ya, sampai ke toilet aja kan diatur oleh syariah. Apalagi soal harta yang sangat penting. Nah, inilah syariah, berisi aturan-aturan. Kemudian ada akhlak, yaitu moral, etika. Nah, kadang akidah, syariah, akhlak itu juga disebut syariah secara umum. Ya, secara umum disebut juga syariah. Tapi syariah secara khusus juga diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum. Nah, ketentuan hukum syariah itu terbagi jadi 2, ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu terkait ketentuan hukum hubungan kita dengan Allah, ya. Sholat, puasa, zakat itu ibadah. Dan ada muamalah terkait dengan hubungan dengan makhluk, dengan manusia. Nah, ibadah tuh muamalah tuh nanti ada muamalah, ada siasat tentang hukum negara, politik, ada muamalat, ada perkawinan, ada hukum pidana, hukum waris, itu semuanya adalah muamalah. Nah, kita fokus kepada muamalat maliyah. Mal itu artinya harta, berarti tentang bagaimana bertransaksi harta, keuangan. Nah, jadi Bapak sekalian, dalam muamalah dan ibadah, ya, yang itu adalah inti syariah cuma 2, muamalah dan ibadah. Itu ketentuan hukum ibadah dengan muamalah itu berbeda dalam syariat Islam. Ketentuan hukum ibadah dalam Islam, kaidah hukumnya, hukum asalnya haram kecuali yang ada ketentuannya. Hukum asalnya haram kecuali yang sudah ada ketentuannya. Artinya apa? Artinya dalam masalah ibadah, kita mengikuti saja ketentuan yang sudah ada dari Allah dan Rasulnya. Ya. Sholat, ya begitu. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya, haji, Nabi mengatakan, "Khudu anni manasikakum." Ikuti manasik sebagaimana haji yang aku contohkan. Jadi kalau masa ibadah kita turut aja apa kata Rasulullah. Karenanya dalam masalah ibadah, hukum asal ibadah haram kecuali yang ada tuntunannya. Maka dalam masalah ibadah tidak boleh ada kreasi, tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Begitu adanya. Gitu. Maka siapapun dengan dalil apapun, dengan argumentasi yang ilmiah dan rasional sekalipun tidak boleh menambah ibadah, karena ibadah itu ta'abudi. Bukan ta'akuli, bukan dengan akal, tapi dengan kehambaan, pendekatan kehambaan. Maka sholat siapapun nggak bisa. Misalnya MUI fatwakan sholat subuh supaya pahalanya lebih besar, jadi 4 rakaat misalnya gitu kan. Nah gitu. Logikanya benar kan, karena 2 rakaat saja udah besar, apalagi 4 rakaat. Secara logika begitu. Tapi nggak bisa gitu kan. Dulu ada kan mu'alaf yang masuk Islam, melihat orang Islam sholatnya pakai bahasa Arab. Wah, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja tuh supaya dia paham gitu kan? Maka dia kreasikan sholat pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Logikanya benar supaya orang paham dengan bacaan sholat. Tapi kalau ada kreasi, nanti akan ada kreasi lain. Kalau ada inovasi, akan ada inovasi lain. Nanti orang Bandung, saya mau lebih enak pakai bahasa Sunda tuh.
Nanti sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Lah saya yang orang Betawi nggak ngerti orang bahasa Sunda. Iya, Allahu Akbar, Allah jadi amat ya. Nanti ada masjid Sunda, masjid Jawa gitu kan. Nah itulah ibadah. Jadi hukum asalnya haram kecuali yang sudah ada tuntunannya. Nah, misalnya takbiratul ihram ada yang begini, ada yang begini gitu. Itu memang semuanya ada dasarnya. Yang tidak boleh, yang tidak ada dasarnya begini misalnya. Ya, maka selama masih ada tuntutan dan dasarnya, itulah kita ikuti ibadah itu. Kalau kita nambah kreasi, gitu kan, mengada-ngada, itulah yang disebut bid'ah. Gitu. Oke. Nah kalau dalam muamalat sebaliknya, hukum asal muamalat itu adalah boleh kecuali yang diharamkan. Maka yang dalam muamalat yang harus kita ketahui adalah patok-patok yang diharamkannya itu. Selama patok-patoknya tidak dilanggar, nah itu silakan, sok gitu kan. Jual beli, dulu orang jual beli dengan cara barter. Jual beli ayam ditukar sama beras, gitu kan. Nah, lalu diciptakanlah mata uang pakai dinar, dirham, pakai emas, pakai perak, gitu kan. Nah, tapi emas repot, kalau beli cilok gimana itu pakai emas? Itu 1 gerobak kali ada 1 dinar aja kan udah 4 gram, 1 gramnya udah 2 juta sekarang gitu kan. Nanti beli kilop ya udah kata Pak Kilop gerobaknya aja bawa bas sekalian gitu kan. Nah gitu. Lalu ciptakanlah mata uang kertas gitu kan. Nilainya intristik. Sekarang uang kertas tidak pakai lagi repot, pakai imani. Tapi semua perkembangan itu boleh. Karena tadi hukum asalnya adalah boleh selama tidak melanggar yang diharapkan. Nah itu muamalah. Maka kreasi, inovasi dalam muamalah itu silahkan. Allah hanya melarang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, yang akan kita pelajari sekarang. Bukan ya, suka sama suka dia berzina gitu kan. Kalau akadnya zina, karena suka sama suka kan gitu. Kalau nikah akadnya apa? Ibadah karena Allah mau bangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Implikasi hukumnya beda. Yang satu haram, yang satu halal. Bahkan sunnah kalau malam Jumat kan gitu. Malam main wajib. Yang hariman itu katanya gitu. Ya barokah gitu kan. Nah, zina karena akhirnya suka sama suka. Begitu yang wanitanya bilang, "Kang, abdi telat naon neng? Telat pikir." Telat haid kan. Kalau akannya zina, apa kata yang laki-lakinya begitu dengar istrinya, istri apa perempuannya telat haid gitu kan? Takut, kecut, malu, gitu kan? Tapi kalau akadnya nikah, kalau istri dia bilang, "Adi telat kan, telat tahun nih." Telat haid, alhamdulillah, saha eta apa, kami hariman atau gitu kan? Siapa dulu kan hariman tuh top chair gitu kan, gembira kan beda gitu kan. Nah jadi kata Ibnu Taimiyah, akad dalam Islam itu dibangun atas dasar wujudnya keadilan dan menjauhkan kezaliman. Nah ini nanti kezaliman akan saya jelaskan. Sebab pada dasarnya harta milik orang lain adalah haram untuk kita kecuali jika berpindah haknya itu dengan cara dan akad yang benar dan diridhoi. Maka perpindahan akad ini penting untuk dipahami. Lanjutkan. Baik. Nah, tadi dalam akad kita boleh membuat persyaratan, ya, ketentuan dan syarat gitu, selama tadi tidak melanggar prinsip-prinsip dan rambu-rambu akad. Nah, rambu-rambu akad ini yang akan kita pelajari. Ya. Oke, lanjut. Nah, prinsip-prinsip akad itu dalam syariat itu pertama kebebasan. Dalam sebuah transaksi, dua orang yang berakad itu dalam posisi bebas, tidak boleh terpaksa, tidak boleh ada pembatasan. Kemudian kesetaraan. Ya, dalam transaksi penjual, pembeli, penyewa, pemberi sewa itu dalam keadaan setara. Kemudian harus adil, karena tidak boleh ada kezaliman.
Kemudian antarodin, harus suka sama suka. Ya, tidak boleh ada yang dipaksa. Kemudian harus transparan dan juga harus tertulis sekarang ini supaya sebuah transaksi tidak menimbulkan sengketa di masa yang akan datang. Ini yang perlu kita pahami dalam sebuah transaksi. Lanjut. Oke. Bapak sekalian, kita masuk kepada kajian fikih muamalat yang lebih dalam. Nah, ini tentang akad. Nah, di dalam fikih muamalat kita bicara tentang harta, akad, dan konsep kepemilikan. Kalau harta sudah jelas. Dalam Islam yang dimaksud harta adalah sesuatu yang bernilai dan sesuai syariat. Artinya kalau babi, khomer itu tidak dinilai harta. Nah, kemudian kepemilikan. Dalam Islam sangat menghormati kepemilikan seseorang. Tidak boleh diganggu, digugat siapapun. Beda agama, beda suku, beda ras itu tidak boleh. Ya. Hak orang lain tidak boleh diganggu. Nah, proses perpindahan kepemilikan inilah melalui akad. Nah, Bapak sekalian, akad-akad dalam syariat Islam itu banyak sekali sebetulnya. Tadi Pak Hariman sudah menyatakan, ya seolah-olah kalau pakai syariah, koperasi syariah, transaksinya terbatas. Itu salah paham banget. Ya. Kita bisa mengembangkan banyak akad dan kita bisa mengkreasikan banyak akad lagi. Gitu. Bahkan ada akad-akad yang tidak dimiliki di konvensional. Nah, ini yang bisa kita kembangkan sebetulnya di syariah. Nah, dari sekian banyak akad itu, Bapak Ibu sekalian, kita klasifikasikan akad itu ada dua. Ada akad tabarru namanya, ada akad muawadoh. Jadi dari sekian banyak akad itu, sebetulnya bisa kita klasifikasikan ke dalam dua kategori, dua klasifikasi. Pertama adalah akad tabarru. Tabarru artinya gotong royong, atau bahasa lain ta'awun. Saling tolong menolong. Nah, akad tabarru ini adalah akad transaksi yang not for profit transaction, yang tidak boleh mengambil keuntungan. Ya, tidak boleh kita ambil keuntungan pada akad-akad yang kategorisasi tabarru ini. Ya. Ada akad-akad yang kedua adalah muawadoh, pertukaran. Jual beli itu kan pertukaran, sewa menyewa kan pertukaran. Atau disebut juga akad tijari, akad perniagaan, perdagangan. Nah, disitulah kita boleh mengambil keuntungan. Ya, seperti jual beli, sewa menyewa. Oke, lanjut. Nah, di akad tabarru ini ada akad-akad yang tidak boleh ngambil keuntungan. Misalnya akad wadiah, nanti kita dalam simpanan di koperasi ada akad wadiah. Itu titipan. Nah, itu tidak boleh mengambil keuntungan. Kemudian pada akad pinjam meminjam itu ada akad qard, rahan, hiwalah, kafalah. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Dan akad hibah, wakaf, sedekah, nah itu tidak boleh kita ambil keuntungan. Itu keuntungannya akhirat saja. Gitu. Ya, kalau hibah, saya menghibahkan uang, kasih hadiah uang ke Pak Hariman supaya proyek saya lolos gitu, maka jatuhnya apa? Riswah. Ya. Kalau saya kasih hadiah saja lillahi ta'ala. Tapi kalau saya kasih hadiah untuk tujuan, tentu jatuhnya riswah. Gitu. Lanjut. Nah, di dalam akad muawadoh yang tijari, yang perdagangan ini, ya, ini ada akad-akad yang dia akad yang untuk for profit transaction, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada yang certainty kontrak, ada yang uncertainty. Artinya ada yang keuntungannya bisa dipastikan dari awal. Ada keuntungan, ada yang keuntungannya tidak bisa dipastikan sejak awal. Nah, yang ketentuan dipastikan sejak awal, misalnya jual beli. Ya, jual beli, sewa, jasa, itu sudah jelas keuntungannya. Saya beli spidol ini 3.000, saya jual 5.000. Nah, itu sudah jelas keuntungannya. Sewa menyewa itu sudah jelas keuntungannya. Ada yang uncertainty, yang tidak bisa dipastikan keuntungannya. Nah, itulah seperti akad kerjasama usaha, ada mudharabah, ada musyarakah. Nah, di situ keuntungannya nanti berdasarkan apa? Berdasarkan nisbah bagi hasil. Gitu. Kalau untung 100, kesepakatan nisbahnya 30-70, berarti dibagi 30 dengan 70.
Nisbahnya 40-60 bagi 40-60. Nisbahnya 50-50 bagi 50-50. Nah itu uncertainty. Berapa dapatnya ya? Tergantung berapa hasilnya. Kalau hasilnya 1 juta ya bagilah berdasarkan nisbah tadi. Kalau hasilnya 10 juta bagilah berdasarkan nisbah tadi. Nah itu yang akad-akad yang uncertainty. Kita boleh mengambil keuntungan. Jadi sesederhana itu dari akad yang banyak itu. Oke. Baru sekalian, dalam kita bertransaksi di muamalat maliyah, kita ada prinsip-prinsip yang harus kita jaga. Itu prinsip tauhid, bahwa apapun yang kita lakukan, kita jalankan itu atas petunjuk dan syariat Allah dan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian tentu disertai dengan etika akhlak. Ya. Rasulullah adalah seorang entrepreneur, ya, yang sangat berakhlak. Nah, kemudian mengikuti ketentuan hukum. Ini prinsip yang harus kita tanamkan dalam kita menjalankan kegiatan usaha. Lanjut. Baik, nah sekarang kita mulai kepada rambu-rambu. Kan tadi saya sudah katakan bahwa hukum asal bermuamalat, bertransaksi itu adalah boleh selama tidak melanggar yang diharamkan, selama tidak melanggar patok-patok yang sudah ditentukan. Selama masih dalam koridor, dalam bingkai patok-patok itu, maka itu boleh. Nah sekarang kita mulai menggali patok-patoknya yang diharamkan. Nah yang paling jelas tadi dibacakan oleh Pak Hariman ayat tentang riba. Nah soal riba ini banyak yang salah paham dan banyak yang pahamnya salah. Ya, saya punten gitu, tidak bermaksud apa. Dengar ceramah Mamah Dede di Indosiar. Kalau ibu beli baju di Tanah Abang 100.000, lalu ibu jual di pasar Ujung Berung 200.000, itu riba karena ngambil keuntungan sampai 100%. Waduh, saya bilang gawat ini. Jadi orang Islam nggak bisa kaya-kaya karena ngambil keuntungannya nggak boleh 100%, itu dibilang riba katanya. Nah ini, aduh, ya itu. Jadi, nah ini perlu kita luruskan dulu, kita pahami dulu tentang riba. Baik, riba Bapak Ibu sekalian bisa terjadi dalam 2 transaksi. Pertama transaksi jual beli, kedua transaksi hutang piutang. Gitu. Nah, dalam jual beli, riba itu seperti apa terjadinya? Harus digarisbawahi. Riba yang terjadi dalam jual beli adalah riba adalah jual beli dalam bentuk barter. Barang dengan barang. Emas ditukar dengan emas. Perak ditukar dengan perak. Ya. Gandum ditukar dengan gandum. Jadi kalau riba dalam jual beli itu terjadi pada transaksi jual beli barang sejenis. Barter barang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Nah, bagaimana kata Nabi, kalau terjadi jual beli barter barang sejenis, maka harus terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah matlan bimitlin, yang kedua adalah yadan biyadin. Kalau salah satu syarat dari 2 ini tidak terpenuhi, maka dia jatuhnya riba. Gitu. Ya. Nah, apa itu matlan bimitlin yadan biyadin? Saya jelaskan dulu ceritanya di zaman Rasulullah. Ketika perang Badar, di zaman itu yang namanya perang, orang tuh perang bawa senjata, bawa perbekalan, bawa harta juga. Nah, ketika perang, pihak yang menang itu mendapat harta rampasan perang, al-faid namanya. Salah satu harta rampasan perang yang didapat dalam perang Badar itu adalah berupa patung-patung Lata Uzza yang disembah oleh orang-orang musyrik Quraisy, karena mereka bawa patung itu untuk menguat diri mereka gitu. Nah, patung-patung itu terbuat dari emas. Gitu. Nah, orang Islam mendapatkan patung dari emas Lata Uzza. Patungnya tidak bernilai, tapi emasnya bernilai. Nah, maka ingin dijual, bukan jual patung itu, tapi jual emas. Gitu. Kalau patungnya dari kayu ya dibuang, karena emas ya dijual. Adalah orang Yahudi mau beli emas itu, patung itu. Dengan apa? Dengan dinar. Dinar ini dari apa?
dari emas juga, maka emas ditukar dengan emas. Nah, kata Nabi, kalau adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati, emas ditukar emas, perak dengan emas, lam bimitin biadan biadin, maka harus dinilai berapa emas pada patung itu, berapa karat, berapa gram. Nah, berapa emas pada dinar, berapa karat, berapa gram. Maka pertukaran dilakukan harus seimbang antara nilai emas pada dinar dengan nilai emas pada patung itu. Tidak boleh lebih. Kalau ada kelebihan itu riba. Karena riba secara bahasa artinya ziyadah, kelebihan. Nah, gitu. Jadi harus maslan bi mitlin. Kalau tidak maslan bi mitlin, ya, maka jatuhnya namanya riba fadl. Ya. Jadi riba fadl ini kalau tadi transaksinya itu tidak seimbang, tidak maslan bimitlin, itu jatuhnya riba fadl. Bagaimana contoh di masyarakat kita? Ada contohnya. Kalau mau lebaran tukar uang rupiah. Nah, 100.000 lembar lecek ditukar dengan 10 ribuan lembar yang baru buat angpau. Nah, ditukarnya dengan 80.000. Nah, itu tidak boleh. Karena harus 100.000 ditukarnya dengan 100.000 juga. Bahwa kemudian nanti mau dikasih upah, ini ujurannya 10.000, yang lecek nggak apa-apa gitu. Karena nilai uang itu bukan baru atau leceknya gitu. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Contohnya ya. Oke. Nah, yang kedua syaratnya kata Nabi harus yadan biyadin. Apa itu yadan biyadin? Yadan biyadin itu serah terimanya harus saat itu. Tidak boleh emasnya saya bayar dinar sekarang, tapi patungnya saya serahkan sebulan lagi. Atau patungnya saya serahkan sekarang, dinarnya saya serahkan sebulan lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Harus serah terimanya di saat itu. Kalau tidak, karena nanti akan terjadi kelebihan, nilai harga emas berfluktuasi. Nah, maka di situ nanti akan terjadi riba. Nah, dalam praktek sekarang ya sama dengan money changer. Tukar dolar dengan rupiah sekarang. Harus serah terima, saya bayar dolarnya sekian, saya terima rupiahnya hari ini juga. Tidak boleh saya terima, saya kasih dolarnya sekarang, rupiahnya nanti minggu depan. Ya, itu sudah tidak yadan biyadin. Nah, jadi selama dua syarat tadi, maslan bimitlin yadan biyadin terpenuhi, dia tidak jatuh riba. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia bisa jadi kena riba fadl atau riba nasa namanya. Nah, itu riba dalam jual beli. Jadi bukan riba dalam jual beli, beli baju di Tanah Abang dijual di Pasar Berung, ngambil 100.000 gitu, keuntungan 100% itu riba, bukan. Dalam jual beli yang namanya riba yang ini saja. Kalau keuntungan mau 100%, 1000%, boleh saja selama tidak ada penipuan. Saya jual spidol ini 1 juta, boleh nggak? Boleh, cuma siapa yang beli gitu kan? Nggak masuk akal gitu kan? Tapi saya beli aqua di di depan sama aqua di sini, beda kan harganya gitu kan? Tidak riba, karena ini mah di hotel belinya gitu. Kalau bapak nggak mau beli di hotel, bapak jalan kaki ke sana gitu kan? Nah gitu. Ya, itu riba dalam jual beli. Jadi pemahaman riba dalam jual beli seperti itu ya. Jual beli barter barang sejenis yang emas ditukar emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan seterusnya. Yang disebut dengan 7 harta riba. Baik. Nah, riba yang paling banyak terjadi adalah riba yang kedua. Riba dalam jenis hutang piutang. Nah, hutang piutang, pinjam meminjam itu dalam Islam termasuk akad tabarru', ta'awun, tolong menolong. Tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi yang masuk kategorisasi tabarru' dan ta'awun tadi. Kalau mengambil keuntungan, maka kata Nabi,
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, setiap transaksi hutang piutang, pinjam meminjam yang dipersyaratkan adanya tambahan atas pokok hutang, maka itu adalah riba. Nah, bagaimana riba pada masa Rasul? Pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu ribanya seperti ini. Misalnya saya, Kang Hariman misalnya pinjam uang sama saya. Pak Amin pinjam uang 1 juta. Oh boleh. Kapan balikinnya? Sebulan lagi. Oh ya, boleh sebulan lagi. Nah, ketika 1 bulan sudah tiba, saya tagih ke Pak Hariman. Mana utangnya itu bayar, Pak? Aduh, saya lagi nggak ada uang, Pak Amin. Saya minta tempo deh 1 bulan lagi. Oh boleh. Tapi nanti nggak 1 juta ya. Nah, tapi 1.200.000. Nah, itu dalam masa lalu. Tapi kalau masa sekarang, di awal kontrak sudah langsung dikenakan bunga. Boleh pinjam 1 juta, tapi ada bunga sekian. Nah, maka riba itu, riba hutang piutang ada 2, Pak. Ada riba nasi'ah, ada riba jahiliyah. Nah, kalau riba jahiliyah ini riba yang tadi dijelaskan itu, riba yang terjadi pada masa jahiliyah. Jadi ketika pinjam tidak dikenakan bunga, tapi pada saat jatuh tempo ditagih nggak bisa bayar, dikenakanlah bunga. Sama seperti sekarang ini pakai kartu kredit misalnya. Ketika kita pakai kartu kredit, kita gesek itu kan akarnya bunga, akarnya pinjam meminjam, maksudnya hutang piutang. Saya gesek kartu kredit, beli handphone 1 juta atau ya katakan handphone 1 juta gitu kan, saya gesek. Itu tagihannya kalau saya bayar 1 juta dia tidak kenakan bunga. Tapi bank bilang nggak perlu bayar 1 juta, Pak Amin 10% aja, bayar 100.000. Ya, saya bayar 100.000, yang 900.000-nya kan dibayar kemudian, itulah dikenakan bunga. Nah itu contoh pada masa sekarang, riba jahiliyah itu prakteknya seperti di kartu kredit. Nah, kalau riba nasi'ah itu dari awal sudah ditentukan. Itulah yang terjadi pada transaksi di lembaga keuangan konvensional saat ini. Ya, maka kalau kita bandingkan apa itu hukum bunga bank, apakah riba atau tidak? Di dalam Al-Quran yang diharamkan itu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, apa itu riba? Secara bahasa artinya tambahan. Tambahan apa? Tambahan atas pokok hutang. Nah, riba diperjanjikan. Tambahan itu diperjanjikan dan dipersyaratkan. Nah, sekarang bunga itu tambahan atas hutang piutang atau tidak? Kalau tambahan ya dia berarti sama dengan riba. Dipersyaratkan atau enggak diperjanjikan dalam hutang piutang? Dipersyaratkan, maka sama. Karena sifat pada riba sama dengan sifat pada bunga, maka jumhur ulama mengatakan bunga uang lah, nggak harus bank, rentenir juga ada bunga gitu kan. Bunga uang itu sama dengan riba. Rumusnya satu tadi kan, hadis Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang dipersyaratkan adanya tambahan fahuwa riba. Nah, dulu ketika ayat keharaman riba ini turun, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang masyarakat jahiliyah itu protes, ini apa-apa ajaran Muhammad ini? Kok riba diharamkan? Jual beli dibolehkan gitu loh. Apa bedanya misalnya saya beli handphone ini 10 juta, saya jual ke Kang Hariman 11 juta atau 12 juta. Dengan saya pinjamkan uang ke Kang Hariman 10 juta dengan syarat Pak Hariman kembalikan saya 12 juta. Kan sama-sama dapat 2 juta. Apa bedanya? Akadnya. Apa karena akad doang, yang satu pakai bismillah, satu enggak? Nah, maka turutlah ayat 275 nanti dibaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba
la yakumuna illa kama yatahabbatu syaitanu minal masi. Kama yakumul ladina yatahabbatu syaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian faman jaa'a minkum mau'izatun min rabbikum fantaha falahu ma salaf. Wa man 'ada fa ulaika hum ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang terbiasa makan riba itu, kata Quran, itu berdirinya itu seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, lupa diri, lupa ingatan, karena enak makan riba itu. Dzalika bi annahum qalu, hal itu dikarenakan mereka berkata innamal bai'u mithlu riba, sama aja jual beli sama riba. Orang sekarang sama aja bank syariah sama bank konvensional. Padahal antara jual beli itu berbeda. Wa halallahu al-bai', Allah halalkan jual beli, wa harrama riba, Allah haramkan riba. Kalau saya punya uang 10 juta, saya ingin uang saya itu bertambah, maka saya harus bekerja dengan uang itu. Caranya apa? Caranya saya harus jualan. Misalnya rumah saya ada di Garut, saya uang 10 juta nih, mau beli apa nih? Jualan apa nih? Oh ya, saya jualan handphone misalnya. Saya beli di BIP misalnya. Oh, handphone 10 juta. Saya jalan dari Garut, ongkos, makan, beli handphone. Dapatlah handphone seharga 9.500.000 dengan ongkos makan segala macam 500.000. Modal balik ke Garut jadi 10 juta. Lalu saya tawarkan kepada orang-orang, ini mau beli handphone nggak, seri terbaru. Nah, lalu terjualah 12 juta. Boleh nggak di situ saya dapatkan profit? Boleh, karena saya melakukan akad jual beli dan saya sudah berusaha. Tapi kalau riba, Kang Hariman perlu uang sama saya untuk bisa dapat usaha. Oke Kang, saya pinjemin berapa? 10 juta. Saya pinjamkan uang ke Kang Hariman 10 juta. Lalu Kang Hariman harus berputar otaknya, mikir nih, apa yang bisa saya usahakan dengan 10 juta ini supaya saya dapat untung. Maka Kang Hariman mikir, oke, jualan handphone, saya ke BIP, saya jualan di Garut. Lalu kemudian modal 10 juta saya tawarin. Ya. Nah, ketika Kang Hariman berusaha bekerja tadi dengan uang tadi, kan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Untung, rugi, atau impas balik modal. Kan orang usaha itu kan. Untungnya pun belum tentu 2 juta, bisa jadi 1 juta. Bisa jadi 13 juta, bisa jadi 3 juta. Jadi ada sisa yang buat Kang Hariman. Nah, zolimnya di sini adalah saya tanpa bekerja, tanpa berusaha, hanya mengeluarkan uang dari dompet 10 juta ke Kang Hariman, saya wajib untung, pasti untung 2 juta tanpa bekerja, tanpa berusaha. Ya kan? Saya nggak mau tahu Kang Hariman mau untung, mau rugi, mau impas, pokoknya saya pinjemin 10 juta, saya dapat 12 juta. Nah, itulah riba, beda dengan jual beli. Nah, maka kata Quran ya tentang riba ini, man ja'a minkum mau'izatun min rabbih, lanjutan ayat tadi. Kalau sudah datang informasi tentang ini, kalian masih menggunakan riba, masih menggunakan transaksi bunga, ya, Waman ja'a minkum mau'izatun min rabbih fantaha, lalu berhenti, ya udah dapat informasi dari saya ini berhenti, gitu kan? Ya, falahu masalah, ya udah ya semoga Allah ampuni. Tapi kata Allah, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tapi kalau udah tahu nih sekarang bunga sama dengan riba masih menjalankan juga, ya
Bukan saya yang ngomong, Quran Bu. Faulaika ashabun nar, mereka itu adalah para penghuni neraka. Iya, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bukan saya, Quran yang bilang gitu kan. Saya hanya nyampain doang gitu kan. Nah, lanjutkan ayat itu ya Pak ya, di 282 atau 8 itu. Itu kalau masih juga makan riba, berarti nabu genderang sama aku, kata Allah. Mau ngelawan yang maha pencipta, yang maha perkasa. Makanya Nabi sampai di akhir hayat beliau, ya, ketika Rasulullah mau wafat, apa yang dikatakan? Ummati an-nisa, tinggalkan riba. Itu kalau udah pesan yang terakhir dari seseorang yang akan wafat, itu udah pesan-pesan kunci itu. Ya, pesan-pesan kunci itu. Kalau kita mau wafat kan yang kita pesan ke anak kita bukan pesan-pesan yang recehan, pasti kan pesan, nah, jangan ninggalin sholat, nah, jaga tauhid, yang inti-inti aja kan. Kalau Rasulullah pesan itu tinggalkan riba. Bahkan riba itu kan dosanya ada 73 pintu, kata Nabi. Dan dosa paling ringan riba itu apa? Ya, menzinahi ibu kandung. Itu kan dahsyat gitu kan. Menzinai pelacur aja dosanya besar, apalagi ibu kandung kan gitu. Nah, maka ini kita sudah paham riba. Ya, maka kita tinggalkan riba ini, ya, dalam transaksi. Lanjut, Oke, sebelum dilanjut, ini dari tadi banyak yang penasaran nanya ini. Kita sampai di sini dulu deh. Ya, ini salah satunya mengenai Pak Kiai, bahwa koperasi ini kan sudah disepakati di awal. Tadi Pak Kiai begitu ada tambahan, yang nggak ada usaha, nggak ada apa, pokoknya sekian persen masuk ke saya riba. Nah, sekarang disepakati di awal tahun itu di koperasi bunga tahun ini itu disepakati hanya 9%. Sepakat itu semua, antarodin kan tuh jual beli. Itu boleh nggak? Riba bukan itu Pak Kiai? Riba. Kan harus antarodin kalau jual beli. Ini kan juga sama, suka dan suka gitu ya. Gimana Pak Kiai? Saya dulu waktu mahasiswa itu dulu Pak, saya suka main gaple gitu kan. Main gaple. Main gaplenya taruhan ya. Tapi ridho nanti ya. Antarodinnya dalam maksiat atau antarodin dalam taat kan gitu. Nah, tadi lagi kembali kepada ini. Kalau dikatakan bagi hasilnya nanti kita akan usahakan ya mencapai nilai, itu kan berarti bagi hasil. Tapi kalau bunganya 9%, itu sudah riba. Ditetapkan di awal ya. Kecuali ini pada saat RAT, Bapak Ibu nanti keuntungannya kita akan bagi berdasarkan proporsional ya. Betul. Nah, begitu pengurus baru berarti nanti ya. Bagian nanti keuntungannya akan kita bagi nisbah bagi hasil, buat koperasi 20%, buat anggota 80%. Berapa nilainya? Ya kita harapkan bisa setara 10% misalnya. Kita harapkan itu bukan berarti intinya di situ, tapi intinya dibagi hasilnya itu. Ya, solusinya begitu Pak Kiai. Baik, yang lain silakan. Ada yang tengah duluan. Ya, silakan Pak Kiai. Ini ada yang lainnya ada. Pak Zin dikasih apa? Dikasih mic ternyata. Saya kira dikasih gimmick kau. Kasih mic ternyata. Assalamualaikum Pak Kiai, maka saya Arif Pak. Kebetulan sekarang jadi bendahara koperasi Pak. Ya, apa yang disampaikan Pak Kiai jadi bahan renungan saya Pak. Dalam artian salah melangkah, kanan udah neraka nih Pak. Mana kekal lagi Pak? Bukan saya yang bilang ya, itu Quran ya. Pak, izin bertanya, mungkin menyambung tadi yang Pak Om sampaikan Pak. Ya, khawatirnya saya hilaf dalam pelaksanaannya Pak. Memang betul ya sampaikan Pak Om, pada saat kita RAT Pak, disampaikan bahwa bagi anggota yang menyimpan
diberikan jasa katakanlah sekian gitu Pak, kemudian bagi yang peminjam sekian. Memang diberikan di awal, namun pada saat nanti di akhir tahun kita perhitungkan ada selisih Pak Kiai, di mana selisih itu nanti kita ada semacam komposisi perhitungan prorata di mana ada pembagian bagi koperasi berapa, kemudian bagi anggota yang menyimpan berapa, dan juga anggota yang meminjam berapa. Dalam artian angka katakanlah 6% di awal, 6% per tahun itu menjadi angka variabel di akhirnya Pak Kiai. Apakah misalnya saya menyimpan pakai 100 juta, diberikan jasa 6% per tahun, berarti kan kalau misalnya diperhitungkan di akhir tahun saya dapat katakanlah 106 juta gitu. Tapi pada nanti pelaksanaan itu saya nggak dapat 106 pakai, tapi katakan lebih menjadi 115 karena ada apa imbal hasil dari kegiatan simpan dan pinjam. Itu pertama. Kemudian tadi saya tergugah terkait dana titipan. Salah satu produk dari koperasi jasa PT Bio Farma ini titipan kurban pakai. Dalam artian misalnya bagi anggota yang ingin berkurban menitipkan uangnya ke koperasi, mungkin harapannya biar uangnya nggak kepakai di titipan koperasi, pada saat nanti mau Idul Adha ada uangnya untuk berkurban, tabungan kurban. Nah itu menjadi kegamangan saya pribadi dan pengurus, ini uang seperti apa. Dan artian di kalau kan kita pasti menyimpan akan mungkin di berangkas ataupun di meja gitu pakai, kan disimpannya di bank syariah gitu. Bank syariah itu kan pasti ada nisbahnya itu di akhir periode. Nah itu tanda kutip bercampur pakai. Nah selama ini saya menghitung manual, memisahkan sendiri gitu. Nah selama itu uangnya kami pisahkan. Nah tapi kami juga jadi bingung nih, uang selisih ya, uang nisbah dari yang tabungan kurban itu mau diapakan? Mau dibagikan ke anggota bukan haknya, mau dikasihkan ke anggota yang berkurban. Dan saya emang nggak nyari selisih lebih Pak Arif untuk tabungan kurban mah. Mau dipakai sama saya nggak boleh pakai. Nah, mungkin pertanyaan itu pakai teman. Iya, pertanyaan soalnya udah masuk kepada wilayah yang akan saya bahas. Ya, apa saya bahas dulu langsung biar nanti akan terjawab dengan sendirinya. Nah, gitu ya. Coba file yang satu. Sudah ini dulu deh. Yang sebelumnya. Yang saya kalau ini saya agak speed aja ya, karena ini patok tadi riba sudah patoknya. Sekarang kedua goror itu tidak jelas. Artinya dalam transaksi itu harus jelas objek transaksi apa, gitu kan? Kalau transaksi jual beli harus ada barang yang diperjualbelikan itu apa. Kalau transaksi sewa menyewa harus jelas objek yang disewakan, gitu kira-kira. Jadi jangan ada goror yang ini ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bisa jadi ketidakjelasan pada objeknya, bisa jadi ketidakjelasan pada serah terima barangnya. Misalkan saya jual burung berbutut saya yang lepas gitu kan, nah itu kan kapan diserah terimain itu jelas gitu. Nah goror pada harganya, jadi harga harus jelas ya, nggak boleh, pokoknya tidak boleh ada ketidakjelasan, harus jelas barang yang diperjualbelikan apa, harganya berapa, kemudian kapan serah terimanya, itu harus jelas, itu goror. Nah, itu patok yang kedua. Patok yang ketiga lanjut maisir. Maisir itu artinya gambling, ya. Gambling itu ya kita tahu judi, ya. Ada pertaruhan di situ, ya. Judi ini beda dengan undian. Kalau undian itu tidak sebuah undian judi, tapi kalau judi itu ada pakai undian. Ya kalau undian misalnya saya beli sabun Lifebuoy, bungkusnya saya kirim, nanti dapat hadiah kipas angin atau motor gitu kan. Nah itu saya udah beli barang. Hanya nanti produsen margin keuntungan yang dia dapat 1.000 misalnya, 200-nya dia jadikan untuk reward. Ya, itu tidak judi. Kalau judi itu kalau ada pertaruhannya. Ada kalah menang, yang menang untung, yang kalah dirugikan. Yaitu judi. Kemudian lanjut
objeknya harus halal, tidak boleh jual beli babi, narkoba, maisir gitu kan. Nah, kemudian juga yang diharamkan, lanjut. Nah, kemudian tidak boleh ada sogok, penyogok, suap menyuap dan menimbulkan bahaya, itu jelas. Kemudian lanjut, tidak boleh ada perbuatan yang bersifat maksiat atau ada yang terzolimi, harus antarodin, suka sama suka. Lanjut. Tidak boleh ada keterpaksaan, ya tadi suka sama suka. Ya, ini patok-patoknya. Lanjut. Kemudian tidak boleh ada menimbun barang untuk iktikar. Nah, menimbun barang supaya nanti harga jadi naik. Nah, kemudian ada tadlis. Tadlis itu menyembunyikan cacat gitu. Handphone ini sebetulnya KW gitu kan. Nah, dibilang ini ori, misalnya gitu. Lanjut. Kemudian ada khianat, ya. Udah akadnya jelas seperti ini tapi berkhianat terhadap kontrak yang sudah disepakati. Nah, itu khilabah namanya. Kemudian ada gis. Ya, gis itu seperti tadlis. Dia tidak menjelaskan secara rinci barang itu, gitu. Disembunyikan cacat dari barang yang diperjualbelikan. Nah, kemudian ada ghaban. Ghaban ini ya seperti tengkulak datang ke petani, nggak tahu harga pasarnya padi gitu kan, lalu dibeli dengan harga murah gitu kan. Nah, itu ada penipuan seperti itu. Nah, kemudian ghalat itu ya objek akadnya disamar-samarkan gitu ya, seperti sama dengan tadlis tadi ya. Ini adalah patok-patoknya tadi ya. Saya kira itu gampang. Yang perlu dipahami tadi ya, riba sama gharar maisir aja. Pak Kiai, mohon maaf sebentar. Ya. Ini udah masuk materi kedua berarti ya. Materi kedua. Ini ada break dulu, ada titipan pesan dari panitia. Katanya udah pada ini nggak sabar nih pengen break. Sebelum break ada tadi pertanyaan dari Pak Bendahara, Pak Arif tadi belum dijawab ya? Iya. Oke. Pak Asep silakan, ada 5 menit sebelum break. Kita Oke. Materi yang pertama. Oke, pertanyaan Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiai Haji Amiruddin Yakub dan juga Kiai Haji Oom. Terima kasih. Amin. Karena tadi Pak Kiai Oom menyampaikan tambah kaknya dulu. Kaknya udah. Materi pertama saya sangat senang berada di sini karena Pak Kiai tidak langsung menyampaikan terkait dengan akad dan syariat langsung ke koperasinya, tapi secara globalnya, secara makroekonominya sampai ke makro dari syariat Islamnya. Saya ingin bertanyakan terkait dengan global ekonominya. Yang kedua terkait dengan makroekonominya. Kalau tadi mungkin mikroekonomi terkait kooperasinya. Kalau saya yang pertama adalah global ekonominya, bahwa saat ini di dunia lagi gencar-gencarnya Trump dengan Cina, dan juga lagi gencar-gencarnya perdagangan bisnis dan sebagainya. Dan the future finance nanti itu sebetulnya adalah cryptocurrency. Dulu memang saham 19-an itu saham gencar dan sebagainya, bahkan sudah masuk value perusahaan menjadi value yang bernilai sehingga kita masuk ke saham dan kita bisa menilai saham itu seperti apa. Tadi yang disampaikan oleh Bapak sangat luar biasa terkait dengan inovasi pembayaran. Dulu adalah barter, jual beli, tukar barang. Selanjutnya adalah uang untuk menggantikan waktu itu dinar, emas untuk mengganti dari barang itu. Selanjutnya perputarannya berubah menjadi tukar alat, yaitu uang. Walaupun sebetulnya uang itu kan value to money-nya itu time-nya akan berbeda. Ketika dia 2000 dengan 2025 sekarang, 100.000 dulu dengan 100.000 sekarang, dia value-nya berbeda karena ada time to value to money. Nah, yang pertanyaan saya adalah the future of finance, yaitu cryptocurrency, baik itu BTC, Ethereum dan sebagainya lah, dan saat ini sedang digencarkan oleh negara-negara berkembang, apakah itu Amerika, Cina, dan juga banyak strategi perusahaan-perusahaan lain bersimpang ke sana, dan juga Indonesia akan menyiapkan ke sana, dan juga akan ada digital mata uang rupiah ke sana juga. Menurut pandangan Pak Kiai terkait dengan cryptocurrency ini, karena saya juga masih ada sama-sama seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah makroekonominya.
Kalau tadi jumhur ulama menyatakan bahwa mayoritas jumhur ulama berarti mayoritas ulama, jumhur ulama mayoritas ulama, berarti saya berpikir kan, ada yang nggak tahu sedikit ulama sebetulnya. Berarti apakah memang ada ulama yang menyatakan bahwa di Indonesia perekonomian kita ditopang oleh bank-bank? BUMN saat ini kami adalah Himbara, bank himpunan bank negara, itu semuanya menggunakan riba. Katakanlah kalau pernyataan tadi. Sedangkan kalau kita menyatakan itu dan semua sepakat MUI semua itu tidak ada, itu akan menggerus semua perekonomian di Indonesia. Dan apakah memang MUI ini tutup mata sehingga bank-bank yang akan menjerumuskan kita ke neraka itu tetap ada? Atau ada pandangan lain? Terima kasih. Oke. Baik, ini pertanyaannya berat sekali nih. Ya, tentang masalah cryptocurrency, saya tidak bisa menjawabnya karena sekarang sedang dibahas di DSN MUI, di Dewan Syariah Nasional MUI. Kita memang sudah mengeluarkan fatwa tentang kripto, tetapi masih global sekali. Karena di dalam regulasinya kripto itu belum dikatakan sebagai mata uang, belum dikatakan sebagai currency, maka dia hanya sebagai komoditas. Itu pertama sekarang. Nah, tetapi tadi hukum itu bisa berubah dan berkembang tergantung perkembangan ilatnya. Nah, dua minggu yang lalu itu dari asosiasi apa itu tentang cryptocurrency itu datang ke kita dan mereka memaparkan ya tadi Bitcoin dan sebagainya gitu tentang itu, dan mereka meminta fatwa tentang itu. Nah, karena belum ada fatwanya, saya belum bisa menjawabnya karena saya harus panut dengan fatwa. Itu satu. Meskipun saya juga sudah punya pendapat pribadi gitu, tapi saya tidak berani dalam menyampaikan hal ini. Intinya bahwa sekarang positioningnya cryptocurrency belum kita sebagaimana juga di dalam regulasi belum diakui sebagai currency, sebagai mata uang, maka dia tidak dinilai sebagai mata uang. Nah, kalau bukan mata uang berarti ya dia tidak bisa menjadi alat tukar. Itu pertama. Apalagi ya di cryptocurrency ini juga banyak macamnya, banyak bentuknya, dan juga masih di internal mereka sendiri masih ada kontroversi, gitu ya. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua tentang masalah riba. Dulu ketika tahun 2001 MUI memfatwakan tentang bunga itu adalah riba, itu terjadi gonjang-ganjing, hampir terjadi rush di semua bank konvensional ingin pindah ke ke syariah gitu. Nah, maka kemudian itu ditekan ya supaya tidak terjadi rush. Nah, tapi kita tetap berprinsip tentang fatwa ini kita pegang karena ini sudah hasil kajian yang lama, dan dari situ kita melahirkan bank muamalat yang kemudian menjadi bank-bank berkembang menjadi bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti sekarang. Di ulama itu tentang hukum bunga itu ada 3 pendapat. Pertama, ada yang mengatakan bunga itu sama dengan riba, berarti haram. Itu pendapat pertama. MUI berpendapat seperti ini juga. Yang kedua, bunga bank itu dia haram karena darurat. Boleh karena darurat maksud saya. Boleh karena darurat. Iya. Nah, waktu itu di tahun 2001 ketika bunga itu kita fatwakan haram, sementara bank syariahnya baru ada bank muamalat, ya, dan bank syariah mandiri, infrastrukturnya belum kuat, jadi kemudian ada yang memfatwakan itu boleh bunga bank karena darurat. Yang ketiga, pendapat ulama bahwa bunga bank itu syubhat. Nah, kalau kita bedah 3 pendapat ini, substansinya sama. Kalau bunga bank itu sama dengan riba, jelas itu haram. Pendapat pertama. Kalau kita pakai pendapat kedua, bunga bank itu haram, boleh kalau karena darurat. Nah, sesuatu yang darurat itu sifatnya temporer, ya, tidak sifat abadi.
Ya kita tidak ada makanan selain makanan babi, ya kita makan. Tapi bukan berarti terus kita makan babi. Begitu daruratnya hilang, nah tidak lagi darurat maka tidak lagi boleh hukumnya. Nah sekarang ketika instrumen dan lembaga keuangan sudah banyak, bukan hanya bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, penjaminan, dana pensiun, modal ventura, koperasi, semuanya ada pilihan syariah, maka itu sudah tidak darurat lagi. Maka kalau kita masih memilih yang babi, ya haram. Gitu. Nah mungkin kita tidak bicara secara kelembagaan, tinggal secara kesadaran masyarakat saja kita literasi ini. Ya, kalau masih pakai bank syariah, uang konven, koperasi konven, ya itu tidak halal lagi. Kalau sudah ada pilihan, darurat itu kalau tidak ada pilihan. Nah, yang ketiga itu syubhat, artinya gray area. Kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas putihnya, yang haram jelas hitamnya. Wa bainahuma, di antara keduanya amrun mustabihat, ada wilayah gray area, abu-abu. Gitu. Tapi kata Nabi di dalam ayat itu, faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Kalau dia berada di syubhat, termasuk dia wilayah haram. Ya, air ini Pak, Bapak tuang ke gelas putih kan, ambil air comberan 1 tetes saja, cetrek gitu, diminum mau nggak? Nggak mau, karena udah bercampur yang hitam dengan yang putihnya. Nah, jadi sebetulnya sama 3 pendapat itu. Kalau kita mau bedah gitu, ya tinggal pilih gitu. Itu Pak. Baik, Bapak sekalian, sudah tibanya kita break dulu. Nanti pertanyaan Pak Arif di next-nya akan dibahas. Yang jelas Bapak sekalian, salah satu riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1598 dari Jabir menyatakan bahwa Rasul itu melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan 2 saksinya. Saksi, berarti saksi itu anggota dong Pak Gay. Saksi itu termasuk anggota koperasi Pak Gay. Iya. Kalau manajer pernah nggak Pak? Jadi sekretaris yang bendara semua pencatatnya termasuk saksi. Apalagi itu termasuk kita, saya termasuk sebagai anggota koperasi sebagai saksi itu. Allah melaknat, Rasul melaknat, Allah melaknat. Jadi Bapak sekalian, apakah kita sekarang ini dalam kondisi darurat? Apakah dalam proses subuhatkah? Atau memang kita harus segera pindah? Itu adalah PR besar kita. Mudah-mudahan nanti di sesi selanjutnya kita ada pencerahan dari Pak Ustaz, sehingga nanti setelah ini kita bisa menentukan, oh ke depan tuh harus begini, ya. Silakan Bapak sekalian, kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali 10 menit kemudian ya.